Pada abad ke-16, tepatnya pada tahun 1685, Bengkulu atau yang dikenal juga dengan nama Bengkolen dulunya merupakan daerah kependudukan Inggris sebelum berakhir secara keseluruhan pada tahun 1825. Kini, 2 abad berselang, masih banyak jejak sejarah keberadaan Inggris di Bengkulu yang gagah tersisa. Salah satunya adalah cagar budaya yang menjadi ikon dari kota Bengkulu, yaitu sebuah benteng yang bernama Benteng Marlborough. Lantas, seperti apa cerita kependudukan Inggris di Bengkulu ini pada masa tersebut? Dan seperti apa pula isi di dalam Benteng Marlborough yang syarat akan catatan sejarahnya? Bertemu lagi di Yopoi Channel, channel yang membahas tentang pengalaman, tragedi, maupun sejarah yang berada di sekitar kita. Bersama saya Reki, inilah Celaku. Cerita langsung di Siko. Inggris masuk di Bengkulu ini memang ada beberapa versi ya. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa sebenarnya tujuan Inggris itu bukan ke Bengkulu tapi ke Aceh. Karena Sultan Aceh menolak, maka dia cari alternatif lain. Nah, itu. Terus ada juga yang menyebutkan bahwa sebenarnya Inggris masuk di Bengkulu itu kalau bahasa ini kesasar atau tersesat gitu. Sehingga dia sampai di Bengkulu. Jadi ada tidak sengaja, ada memang sengaja. Tapi terlepas dari sengaja atau tidak, bahwa Inggris sudah bisa mendarat di Bengkulu itu pada tahun 1685. Tahun 1685 itu ya Inggris datang ke Bengkulu, jadi mereka pun artinya harus mengantisipasi dari sisi keamanan, dari sisi strategi pengamanan usaha dagang mereka di sini, sehingga mereka membuat benteng waktu itu. Awalnya ada benteng sebelum yang sekarang Marlborough ya tuh,
ada Fort York, yaitu kalau sekarang posisinya di muara Sungai Bengkulu ya, kira-kira hampir 2 kilo, jarang dari 1 kilo lah dari Benteng Malboro sekarang. Itu dulu dikelilingi muara sungai, kemudian rawa-rawa, sehingga dari sisi katakanlah pertahanan juga kurang strategis karena tempatnya juga rendah, sehingga muncul pemikiran untuk membangun benteng yang lebih besar, sehingga yang sekarang yang kita ketahui sekarang ada Benteng Malboro yang ada sekarang. Itu sekitar tahun 1714 itu dibangun ya, Fort Malboro itu ya. Nah, pada saat itu tujuan utamanya itu kan memang mau mencari rempah-rempah, ya, berdagang lagi. Tapi pada saat itu kondisi di Bengkulu ini, Bengkulu pada saat itu di bawah Fasal Banten. Jadi ada seorang jenang dari Banten yang memang ditugaskan untuk mengurusi hal seluk-beluk yang berkaitan dengan hasil perdagangan rempah-rempah di Bengkulu. Karena sebelum Inggris datang ke Bengkulu, ini kapal-kapal Belanda itu sudah seliweran di Dutch Register. Itu kapal-kapal Belanda di tahun 1625-an itu sudah mondar-mandir di pelabuhan di Selembar itu. Nah, jadi posisi Inggris ketika mendarat di Bengkulu ini lengkap ya, karena memang berdagang, dia lengkap dengan kapalnya, dengan segala macamnya, peralatannya. Ada masalah yang utama, bahwa karena Bengkulu statusnya adalah vasal dari Banten, maka Inggris kalau mau berdagang di Bengkulu, menetap Bengkulu, harus izin dengan Banten. Nah, karena jenang Banten ini akhirnya mau nggak mau dia agak keberatan, karena Banten itu sudah melakukan perjanjian dengan Bengkulu, dengan para elit Bengkulu ya. Ada pangeran dari Sungai Lemo, kemudian dari Selebar itu. Tetapi melalui orang kaya lela ini, akhirnya dengan kasak kusuk Inggris akhirnya mau. Bahkan kesempatan ini digunakan oleh para elit pribumi agar Inggris mau menetap. Tapi Inggris kan ngomong, jaminannya apa kalau menetap? Jaminannya Inggris harus harus bisa mendapatkan hasil bumi rempah-rempah, karena itu yang dicari, sesuai dengan kesepakatannya. Jadi akhirnya Inggris mendapat perjanjian, tetapi memang pada saat itu Inggris kemudian langsung diizinkan dalam beberapa hari. Aku kalau enggak aku mau balik kan gitu. Tapi diizinkan udahlah. Tapi Inggris minta, ketika dia sudah diizinkan di Bengkulu, dia harus minta tempat wilayah yang cukup untuk membentengi dirinya dari serangan musuh. Dan pada saat itulah akhirnya Inggris diizinkan untuk membangun sebuah benteng, dan benteng yang pertama itu diberi nama Fort York. Fort itu benteng, jadi bentengnya namanya York. Dan ternyata Fort York ini memang tidak bisa umur lama, karena tempatnya yang tidak strategis ya, dia dekat bantaran sungai, dan kondisinya pada saat itu memang bahan-bahannya juga mudah rusak ya, tidak bisa tahan lama. Kemudian belum lagi lingkungan sekitarnya banyak penyakit, dan diceritakan dalam laporannya di Sumatera Factory Record itu bahwa banyak pegawai orang-orang Inggris yang hampir tiap hari ada kematian, ada yang mati itu. Itu ceritanya mengerikan pada saat itu. Nah, akhirnya karena pertimbangan itulah kemudian Deputi Gubernur yang di Inggris
Joseph Khaled ya, atau Khaled itu kemudian mengajukan usulan di tahun 2017-12 itu kepada IAC yang di Madras agar dibangun benteng yang lebih kuat. Nah, kemudian usulan itu baru diokekan di ACC gitu, disetujui tahun 17-14. Di tahun 17-14 itu pertama kali membangun benteng. Pekerja pun banyak dibawa dari India, dari Madras untuk katakanlah membangun secara konstruksi benteng Mabro itu. Kalaupun ada katakan masyarakat Bengkulu atau pribumi, paling sifatnya ya pekerja-pekerja harian ya yang membantu dalam rangka pembangunan benteng Mabro itu. Tapi kalau pekerja-pekerja teknis atau ahli yang pembangunan konstruksi itu banyak dari India. Nah, benteng itu mulai dibangun pada zamannya Deputi Gubernur Joseph Khaled, itu kemudian memikirkan namanya juga. Nah, karena ada seorang yang sangat berjasa bagi Inggris, orang ini adalah orang yang memang beberapa kali memenangkan perang gitu ya. Ada 3 atau 4 kali perang dipimpin oleh John Churchill itu. Akhirnya John Churchill ini diberi gelar Duke of Marlborough. Nah, untuk untuk mengenang jasanya atau mungkin sebagai tanda penghormatan, penghargaan seorang yang pernah berjasa bagi Inggris dalam memenangkan pertempuran di beberapa tempat, akhirnya gelar John Churchill yang yaitu Duke of Marlborough itu kemudian benteng ini diberi nama Fort Marlborough. Gitu. Dibangun 1714 dan ditempati 1719 sudah oke, itu bagian luarnya, tapi sempurnanya keseluruhannya baru selesai 1741. Setelah merdeka, benteng Mabro itu statusnya menjadi katakanlah pampasan perang yang menjadi asetnya Kemenhan, kan? Kemenhan ya, sebagai hasil rampasan perang. Kemudian benteng Mabro setelah kita merdeka berubah fungsi ya, menjadi cagar budaya, ada semacam tukar guling juga Kemenhan dengan Dikbud waktu itu ya, karena akan digunakan sebagai museum dan sebagai cagar budaya, sehingga dulu yang berkantor sana Kodim 0407 Bengkulu
disiapkan yang kodim sekarang di kilometer 7 ini, Benteng Mabro diserahkan kepada Dikbud waktu itu, nah, menjadi cagar budaya. Nah, jadi teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam Benteng Marboro dan saya bersama Bang Meki dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Nantinya kita berdua akan melihat-lihat isi di dalam Benteng Marboro ya. Nah, dan kami akan dipandu langsung oleh Pak Joni. Assalamualaikum Pak Joni. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Pak Joni? Alhamdulillah baik. Nah, Pak Joni ini sebagai apa nih Pak di sini Pak? Kalau saya sebagai satuan pengamanan untuk dalam pelindungan cagar budaya. Udah lama ini jaga sini? Alhamdulillah cukup lama juga. Berapa tahun tuh? 14 tahun lebih. Berarti kalau udah 14 tahun ya Bang udah sangat paham betul ya Bang ya sama isi dalam Benteng Pak, ya? Insya Allah. Nah, boleh temenin kami nggak nih? Oke, Nanti lihat siap isi siap. dalam Ya ini. oke, boleh. Nah, kalau baru pertama masuk ini prosedur yang harus kita lakukan itu apa sih Pak? Nah, kalau kita berkunjung ke sini, yang pertama ya kita untuk silakan mengisi buku kunjungannya dulu. Oh, ini ya. Perhatian diberitahukan kepada pengunjung Benteng Marboro dilarang melintangi area pembatas dan buang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, Pak Joni, ya ini kalau kita udah di dalam Benteng Marboro ini yang paling afdol tempat yang harus kita kunjungin itu kemana? Ya, kita ke ruangan sini dulu. Nah, ini kebetulan ruangannya agak unik sedikit. Oke, ya silakan. Masuk Pak ya? Ya, silakan. Ya, Bang. Ya, silakan, Bang. Nah, jadi ini ruangan apa sih Pak? Ini ruang penjagaan sekaligus dua ruangan sel militer. Berarti itu ruang penjagaan sama sel militer itu di zamannya Inggris? Dari mulai zaman Inggris, Belanda tetap sama fungsinya sama. Ini banyak ini ya Di Pak? koleksi ya? Koleksi-koleksi Pak ya? Iya, foto-foto. Ya. Nah, ini sendiri siapa ini sebenarnya? Ini replika tentara Inggris yang pernah datang ke Bengkulu. Oh, ini replika Iya. dia. Ini Ini kapalnya, kapalnya, iya, betul. pertama kali mendarat Pak ya? Iya, betul. Nah, jadi ini ruangan apa nih Pak Joni? Ini ruangan sel tahanan ya. Ruangan sel tahanan ya? Iya, betul. Ruangan sel tahanan ini besinya ini memang sengaja dibuat dua kayak gini. Ya, memang sengaja jadi supaya agar kalau mereka mau kabur atau mau lolos dari sini kan ada proses pembobolan besi awal pertamanya dulu. Jadi kan butuh proses. Apabila ini udah jebol, kan besi kedua udah nunggu. Gitu. Kalau ini ruang tahanan berarti maksimal yang ditahan sini berapa orang sih Pak?
sepenuh mungkin. Jadi mereka di sini pada waktu itu tidurnya pada duduk semua, pada jongkok semua, nggak bisa tidur. Ini satu-satunya tempat penjara. Masih ada lagi. Di sebelah pun masih ada ruang tahanan, di depan kita nanti ada lagi ruang tahanan. Bedanya apa ruangan penjaringan itu dengan yang di tempat lain? Ya ini kayaknya sepertinya tahanan yang sangat berbahaya karena dekat dengan penjagaan. Sempit gitu ya? Ya, sangat-sangat sempit. Tapi walaupun sempitnya juga, ini sepertinya kayak masih manusiawi mereka kasih udara masuk gitu. Cuman tidurnya aja yang nggak bisa nyaman gitu. Oh iya, di salah satu jendela nanti kita ada bisa melihat tulisan tangan orang Belanda yang pernah ditahan di sini. Ya, silakan. Sini, ya. Nah, di sini dia. Silakan. Aja. Oh ini ya? Ya, dari sini Bapak nggak apa-apa juga. Jadi ini apa maksudnya ini, Pak? Nah, ini kan sebuah gambar kompas ini kan notnya ini. Oh ini Ya, Nord ya, utara ya? ya. Jadi ini dia buat kompas. Mungkin ada sesuatu yang dalam pemikiran mereka yang mereka simpan di sini. Ini udah dari zaman dulu nih, Pak? Iya, betul. Dari sini. Iya, betul. Seperti gini. Ya. Ini pakai apa sih? Ini dia menggunakan kuku. Karena waktu itu kan semua alat tulis ataupun benda tajam kan tidak boleh masuk ke ruang tahanan. Jadi mereka menggunakan kuku, diukir hari demi hari, diukirnya sampai selesai. Akhirnya tangannya penuh darah itu kan, berdarah karena akibat mengukir tulisan ini. Jadi darah itu dimanfaatkannya untuk menutupi tulisan kompas ini. Nah, di sebelah kompasnya ada tulisan Belanda ini. Gimana nih? Ini di sini Pak. Ya, tuh. Oh ini ya? Iya. Oh. Ini kalau kita terjemahkan, barang siapa yang mengamati kompas ini, jangan dimarahin kami. Istilahnya kalau zaman sekarang kan vandalisme. Nah maksudnya gitu. Ini sebenarnya kamu klase. Ya mungkin nggak sebagian orang kan nggak bisa membaca kompas. Tetapi tulisan Belanda ini mungkin bisa untuk terjemahkan. Ini kamu klasenya barang siapa yang mengamati kompas ini, jangan dimarahin. Karena pada waktu itu kami sangat sengsara. Ini mungkin kalau ceritanya nih Bang Meki, mungkin cukup menyentuh juga nih Bang. Karena dia pakai kuku ya Bang. Iya. Ini banyak loh Bang. Coba lihat Bang. Iya kan? Ya, perjuangan hidupnya kayak. Luar biasa ya. Habis dari ini kita kemana ya Pak? Ke sebelah? Ke sebelah boleh, atau kita lanjut ke depan juga boleh. Nah ini kita kemana lagi nih Pak Kita Joni? ke kanan saya. Oke. Di sana terdapat ruang perbekalan, sekaligus ada bergandengan dengan ruang barak prajurit. Ya. Ini penjara tadi ya? Ya ini di sini. Ya ini. Ini yang tutup apa Pak? Ini menggambarkan bahwa benteng ini dibangun menggunakan batu bata gitu. Oh, batu bata ya? Iya. Batu batanya Ini masih asli ya? asli ya? Asli ini batu batanya original. Membedakan yang asli apa nggak asli kan kita bisa lihat sini kan kelembapan di Bungkulu kan sangat tinggi. Kalau batanya nggak asli pasti udah tumbuh jamur gitu. Oh iya. Iya. lumut. Iya lumut kalau kata Bungkulu itu. Ya lanjut silakan. Oke.
Nah, di depan kita ini ruang perbekalan. Ruang pembekalan? Iya, sembakonya itu sih. Ruang sembako. Iya, di komoditi sembakonya di sini semua ke sana ruang sembako Logistik perbekalan. semua ya? Iya. Pernah juga ditempatkan untuk gudang misiu. Sewaktu gudang misiu yang di bangunan bastion sisi utara itu meledak akibat disambar petir, sementara mereka menempatkan misiunya ke sini. Sementara. Untuk sementara aja. Ini kayunya ini udah dipugar Pak ya? Ya, yang ini sudah dipugar, cuman bentuknya harus sama. Jadi sistem cagar budaya boleh direnovasi, tetapi tidak boleh merubah bentuk. Oh, boleh direnovasi tapi nggak boleh dirubah bentuk. Iya, betul. Ya, kita lanjut ke ruangan barak prajurit. Barak prajurit. Iya, yang lebih dikenal dengan kata-kata barak militer itu. Nah, ini lantai yang kita lewati ini masih asli orisinil. Masih asli juga ya? Iya, iya. Ini barak prajurit juga? Ya, ini barak prajurit. Nah, yang saya bilang tadi itu dulu zaman Inggris dilengkapi dengan pintu kayu. Ini buktinya. Ini kan ada sistem paku yang untuk kelem kayunya. Oh iya. Iya. Jadi kalau berubah kayak gini, ini udah di era kemerdekaan. Sewaktu tahun 65 terjadi pemberontakan PKI. Kan orang-orang yang dianggap PKI kan karena kebetulan penjara peninggalan Belanda pada waktu itu kan penuh. Nah, sebagiannya dibawa ke sini di rumah tahanan PKI itu. Kok bergema sekali? Ya, ini adalah sesuatu yang seluruh ruangan yang ada ini yang paling unik ini. Iya. Sampai sekarang kita belum tahu ini apa, ada sesuatu apa yang di dalam ini. Coba Bapak silakan, Bapak kalau mau Bapak teriak boleh. Rumah ya? Dua ya? Heeh. Ruangan ini bukan apa namanya? Integrasi kan? Bukan. Bukan. Jadi kita luruskan kembali. Kan banyak teman-teman kita bercerita mungkin nggak sengaja atau gimana. Kan pernah banyak saya juga mendengar juga ruang interogasi Soekarno. Waduh, sangat geli saya kalau saya sebagai petugas dan juga sebagai warga Bengkulu sangat geli. Kenapa? Bung Karno itu tokoh nasional, tokoh pemimpin besar. Yang menginterogasinya bukan kolonel atau bawahannya. Dia langsung komunikasi sama residen Belanda, Mr. Meyer. Gak mungkin Mr. Meyer seorang residen Belanda ya kan di ruangan seperti ini. Karena Mr. Meyer sendiri punya ruangan kerja sendiri dia. Jadi bukan integrasi ya? Dia bukan. Yang beredar itu. Iya, makanya saya bilang saya juga kepingin juga sama-sama bekerjasama dengan dinas-dinas pariwisata gitu, meluruskan Iya, gitu. oke. Diluruskan kembali sejarah yang ada gitu. Memang dulu sempat ada tulisan ruang interogasi Soekarno, Iya. makanya karena ada kesalahan hanya kita lepas. Ya kita sambil jalan. Ini berarti ruangnya nggak tembus ini Pak ya? Kalau di awalnya kalau namanya barak militer itu biasanya kayak hanggar pesawat gitu. Iya. Dia plong. Jadi dari zaman Belanda balik lagi waktu Krakatau meletus kan banyak untuk memperkokoh bangunannya mereka sekat. Sekatnya itu kan sekaligus untuk menahan bangunan yang di atas. Sebentar nih Pak. Ya, Kita agak mundur dikit ya. Ini ada meriam nih. ya. Ini kenapa diletakin di sini? Nah ini kan karena meriamnya dulunya kan ditemukan tempatnya tidak layak, jadi kita melakukan ekskavasi, Oh. ya perawatan awal. Jadi setelah dirawat kita simpan dulu sementara di dalam gudang. Gitu. Itu ada ruangan juga di dalam. Nah itu bukan ruangan, itu pintu. Dulunya pintu. Oh, pintu ya? Ya, jadi pintu evakuasi. Jadi sepanjang ruangan barak militer ini dilengkapi dengan pintu evakuasi. Jadi apabila ada serangan dari luar, mereka beranggapan, wah kami tidak mampu. Kami tidak mampu. Ya nggak mungkin mereka lari arah tembakan. Jadi mereka lari di arah ke belakang, karena dulu kan ada kanal. Nah kanal itu udah nunggu perahu mereka. Oh iya. Jadi mereka kabur, naik perahu, naik kapal langsung berangkat. Kanalnya tembus kemana? Laut. Oh langsung laut? Langsung ke laut. Jadi memang proses benteng ini dibangun karena di bibir pantai. Memang sengaja. Gimana caranya sebagian benteng ini harus dikelilingi dengan air gitu. Jadi patut ada pengambilan tanah untuk penimbunan di benteng. Mereka sengaja dibuat kayak
parit gitu. Jadi airnya masuk. Untuk memperlambat kalau ada serangan. Iya betul Pak. Itu Berarti sudah ada SOP kalau misalnya ada apa namanya darurat, iya, jalurnya sana ya. iya, SOP-nya. betul. Ini sama fungsi juga rumah? Sama. Semua satu fungsi tempat tinggal prajurit. Nah kalau dulu kan itu pernah saya bilang juga benteng ini bukan benteng pertahanan aja. Jadi di sini tempat niaga, pertahanan sekaligus tempat tinggal bagi mereka. Jadi berbaur dari satu di sini. Jadi bikinnya kayak sama, komplek ya Bang? Iya. Jadi cuman semenjak kerusakan yang ditimbulkan dengan Krakatau berubah strukturnya ini. Iya, jadi ada sekat dinding sekaligus itu kan untuk menahan bangunan yang di atas. Jatuhnya ada berapa ruangan kalau sudah sekat ini? Dari ujung ke ujung 13 Pak. 13 ya? Iya. 13 ruangan. Nggak ada sengaja jadi yang ke-13 dia Pak. Oh ya, izin Pak. Ya. Ini sebelah kiri kita ini dulu sumur. Ini? Sumur tua ya. Iya. Ini di cincinnya ini. Oh ini ya? Ya. Jadi inilah sumber air minum mereka. Inilah jagonya orang dulu kan, hebatnya orang dulu. Airnya nggak payau, padahal ini kan dulu ini laut. Laut iya. Kan batu karang di bawahnya. Iya. Sedangkan airnya nggak berbau, bersih dan juga enak diminum. Ini dalamnya berapa meter ini Pak? Dalam Pak, sekitar 15 meter ke dalam ada. Kalau Bapak mau boleh coba, ini dicoba di aroma airnya boleh silakan dicoba. Langsung ya? Iya, dicoba Pak. Nah, dicium Pak. Dicium. Ya nggak bau. Iya. Padahal ini kan pantai dulunya. Iya. Harus minimalnya dia agak payau gitu. Nah di depan. Bawahnya pasir. Iya. Oh, itu makanya difungsikan ini dekat sama musola. Ya. Ya kalau sekarang pemanfaatannya karena ruangan ini kan kosong. Jadi kita manfaatkan karena untuk kepentingan umum juga kita bangun sebuah musola. Oh ya. Jadi untuk saat ini ini 13 ini digunakan untuk apa? Jadi salah satu musola sekaligus ada ruang koleksi juga. Ada ruang koleksi. Iya. Ini depan kita ini gedung perkantoran udah periode zaman Belanda. Oh, itu periode zaman Belanda ya? Periode zaman Belanda. Ya. Nah, kalau Inggris kan bangunan kerjanya tuh lantai 2 itu. Oh, lantai 2. Karena yang di bawahnya itu plong, hanya pilar penyangga aja. Itu akibat Krakatau juga? Iya, betul, Pak. Nah, jadi dibangun yang di atasnya udah dipangkas, jadikan satu lantai. Yang di bawahnya itu langsung disekat, dibuat ruangan-ruangan. Tapi meskipun dulu 2 lantai, udah pakai gentengnya nggak? Enggak, Oh, beda. beda. Genteng ini udah periode Belanda ini. Kalau dulu Kalau dulu atap biasa gitu. kayak gini. Kayak atap rumbio. Masih rumbio, Pak. Oh, masih rumbio. Iya. Iya. Karena Ini kalau genteng- gini Pak, kalau atap baja, kalau di abad ke-17, baja itu sangat-sangat berharga untuk senjata Pak. Ya, ya. Malahan dia penduduk Inggris demi membantu pemerintahannya, semua alat dapur yang terbuat dari bahan logam itu mereka sumbang, dijadikan sepertinya peluru bedil gitu. Jadi dilebur jadikan peluru bedil gitu. Jadi untuk militer ya? Iya, Properti room. karena mereka itu kan patuh sama rajanya ataupun ratunya gitu. Pak Joni, ini gentengnya masih asli semua? Masih asli 90%. Dari zamannya Belanda. Kolonial Belanda. Ini besinya pun masih asli. Masuknya pemugaran. Ada beberapa yang kita pugar kayu-kayunya Pak. Kayu-kayunya aja. Nah ini kan ada tulisannya Stone Panen Pabrik Pan X. Iya. Nah, jadi sekaligus di sini juga saya Pak, saya meluruskan juga sejarah tentang genteng ini. Sebagian teman-teman di sini banyak juga yang bercerita kan gentengnya dibawa dari negeri Belanda. Ya. Ya. Saya rasanya sedih, geli, mau ketawa. Ada juga itu bercampur. Kita lihat dulu letak geografis negeri Belanda. Ya. Mereka itu kan negaranya itu hasil bentukan. Lautan dijadikan daratan. Kalau tanah kuningnya diambil, tenggelam itu negeri Belanda. Jadi ini genteng diproduksi di Indonesia. Terus Indonesia. Nah, sepertinya Pak Melki gini. Pak Melki ini kan punya perusahaan, saya tunjuk nih. Saya butuh genteng 5.000 unit. Karena Pak Melki punya perusahaan, ya dia otomatis kan di gentengnya dikasih nama perusahaan loh.
Iya benar. Nah inilah buktinya ini. Tetap dia pakai lokal ya. Iya, jadi Dikasih tanda ya. ya jadi pabrik tebu yang ada di Pulau Jawa yang punya Belanda kan ada yang gulung tikar itu beralih fungsi menjadi pabrik gunting kodok ya. Oh, gunting kodok namanya. Iya, gunting kodok Pak. Padahal nggak kayak kodok Pak. Nah Pak Joni, fungsi ruangan ini pada zaman Inggris dulu apa nih Pak? Nah, kalau zaman Inggris kantor, Belanda pun jadi kantor juga bagian sini, bagian sini ya. Nah kalau sekarang kita fungsikan, kita manfaatkan untuk ruang audio visual kalau bagian ini. Jadi teman-teman juga kalau kepingin melihat secara visual tentang sejarah benteng bisa berizin ke kami. Nanti kapan waktunya kami siap melayani gitu. Oh. Di kantor dia melayani administrasi lokal pun bisa masuk dari berarti. Iya bisa. Iya. Administrasi perdagangan. Iya. Ya karena mereka kan membawa rempah ditimbang gitu kan. Ada pelayanan berarti. Ya? Iya. Ini uangnya misalnya kan gitu. Cuman nggak seluruh, mungkin kan ada perwakilan. Karena ada sistemnya kayak agen gitu. Sebab saya di desa ini udah saya kumpulin. Jadi saya yang bawa ke sini. Tokenya Pak. Iya betul, Ya, betul Pak. tokenya yang bawa Iya. ke sini. Meriam itu masih fungsi nggak sih Pak? Kalau kita fungsikan masih, karena meriamnya itu kan sistemnya gini. Kayak kita di kampung-kampung itu kalau menjelang bulan puasa itu kan sering main meriam bambu gitu. Iya. Yang ditembakin. Nah, seperti sama kayak gini. Berarti masih hidup dong? Masih. berfungsi? Iya. Ya fungsi kan hanya untuk melontarkan peluru gitu. Nah, sekaligus saya menunjukkan yang mana meriam Inggris, yang mana meriamnya Belanda. Ya beda ini. Nah, yang di depan kita ini meriamnya Inggris. Inggris ya? Ya, ini ada stempelnya, logonya, iyalah logonya. Oh ini logonya. Ini apa tulisannya Pak? Itu kayak huruf R itu ya. Ya, ini Reliant, Mahkotanya ya? mahkota ya. Ah, ini lubang tembaknya ini. Nah, memang sengaja dibuntu supaya jangan masuk air yang timbul karat yang lebih banyak. Jadi sistem kerjanya bubuk mesiu dimasuk dulu tuh, dipadatin dulu kan, baru peluru besinya yang bulat yang tadi kita lihat di ruangan sel militer itu dimasukin, langsung ditembak, fire katanya, tembak, tum. Tapi dulu bukan di sini tempatnya. Bukan. Jadi di sini kan benteng kan dilengkapi dengan 4 bastion pertahanan. Oh iya. Dibantu 1 ravelin. Nah, sekaligus saya jelaskan kalau bastion itu kita udah tahu ini bangunan penjagaan sekaligus bangunan pertahanan untuk melindungi bangunan intinya. Kalau ravelin itu sama. Kenapa beda nama? Nah, karena beda nama, kalau bastion kan mengikat ke bangunan inti. Ravelin bangunan pertahanan tapi dia tidak mengikat. Dia tidak mengikat, maka namanya ravelin. maksudnya tidak mengikat gimana? Dia tidak mengikat dengan bangunan inti. Oh. Terpisah dia. Oh terpisah. Iya. Terpisah berarti kayak bunker di luar itu bukan? Enggak, itu Bukan udah gitu ya? periode Jepang, udah Perang Dunia Kedua. Iya. Nah, kita lihat meriam Belanda ini yang kecil ini. Oh yang kecil. Ini kebetulan yang nggak ada logonya ini. Yang ada logonya Ya biasanya kalau ada yang logo di atas ya Pak. Di atas ya. kecil ya? Kecil. Meriam Belanda nih? Iya. Jadi kalau istilahnya kalau kayak saya bilang sama anak-anak saya itu Belanda ini kan kerjanya nggak bawa modal. Iya betul Pak. Nah, Kenapa Inggris bermodal dia kerja? Kenapa nggak boleh didudukin ya Pak? Nah ini kan salah satu benda cagar budaya. Jadi benda cagar budaya
itu ada undang-undang yang mengatur. Jadi kalau udah masuk di suatu lokasi ataupun situs itu kan dari mulai lahan, tanah, bangunan, dan benda itu ada undang-undang yang mengatur untuk dalam perawatannya, dalam pelestariannya, dalam perlindungannya. Kalau perawatannya apa aja? Cuma dibersihin aja, Pak? Ya untuk sementara kami sistem tradisional, Pak. Jadi kami ada teh, bubuk teh yang kita sengaja kita semalamkan atau kita basikan. Nanti kan kita bersihkan dulu nih. Kenapa pakai teh? Ya kalau pakai teh itu kan untuk supaya karetnya jangan lekat lagi. Ya untuk menghindari karet lengket lagi. Berapa bulan sekali? Ini kita sistemnya continue, Pak. Minimal kita sebulan 2 kali. Karena kita kan gunakan tradisional. Kalau beratnya kira-kira ini berapa nih, Pak? Waduh, kalau kemarin pernah kami angkat ini yang kecil aja, Pak ya. Ini orang 16 ini kayaknya Belum. dari jarak 5 meter aja bisa 3-4 jam, Pak. Sangat luar biasa. Ya karena kebetulan kan ini besinya kan besi masih memang biji besi yang dimasang. Jadi memang betul-betul padat dan berat ya. Kalau zaman dulu mereka bawanya pakai apa? Kalau dulu kan mereka kan ada kereta kudanya itu. Kereta kuda. Yuk kita lanjut. Di sebelah kanan kita ini dulu ada bangunan nih. Oh ini ya? Iya, bangunan Belanda. Dia tempat menyimpan rempah-rempahnya di sini nih. Nih gambarnya. Oh, ini dulunya bangunan berarti? Iya, ada bangunan. Yang cuma sewaktu BPCB masuk, Cagar Budaya masuk, bangunan ini udah nggak ada lagi. Coba di awal BPCB udah masuk, mungkin bertahan ini gedung. Iya. Ini 2 lantai, Pak ya? 1. Oh, 1. Ya. Itu ciri khas bangunan Eropa tuh dia tinggi. Langit-langit bangunannya tinggi. Jadi karena untuk udaranya supaya jangan terjadi kelembapan. Apalagi ini rempah-rempah kan. Di sini kan ada lubang angin ini. Iya, ini. 1, 2 lubang angin. Ini laut lepas ya? Ya laut. Yang ini yang Madrid, bastion ya? sisi utara. Nah, Pak Joni itu lubang apa sih, Pak? Nah, itu kan lubang itu tuh kan kayak ada jeruji besi juga kayak jendela gitu. Karena di dalamnya itu kan ada ruangan bawah tanah. Ruangan penjara bawah tanah. Oh penjara juga? Iya. Penjaranya itu 1? Iya. Di situ 1? Iya. Satu lagi? Ada lagi? Masih banyak itu ini kan juga dijadikan penjara juga gitu. Ya karena kalau di zaman Inggris kan penjaranya cuma tunggal untuk para prajuritnya sendiri yang disersi. Karena mereka kan menunjukkan etikat baik dulunya ke masyarakat pribumi. Rusaknya nama Inggris kan di tahun 1805 tragedi Montpellier. Iya. Iya. Ini kita naik ke atas, Pak ya? Ya. Ya, Bang.
Jadi memang strategis banget ya Bang ya? Ya betul. Dia bisa ngelihat semua, Iya, jadi pandangannya luas gitu. bisa mantau ya. Iya. Kalau misalnya ada yang datang ke Bengkulu, jadi benteng pertahanan pertama kan? Ya, Ini. Tapi waktu itu Plotikus sudah difungsikan. difungsikan Pak. Dari zaman Inggris pun udah difungsikan. Termasuk pulau yang terluar itu Pulau Enggano. Itu ada pos pertahanan juga. Pulau Tikus. Jadi kan Pulau Tikus kan punya mercusuar itu. Jadi apabila ada musuh, mereka tinggal kasih kode. Oh, iya. Kan dulu kan benteng ini kan dilengkapi menara juga Pak. Di atas gerbang yang tulisan Fort Marlborough itu kan Oh iya? ada gerbang. Jadi saling balas itu sinyalnya, lampunya. Nah Gunung Krakatau lagi yang merobohkan itu. Masa jadi Fort Marlborough itu jadi salah satu destinasi pariwisata ya. Benar, Selain bentengnya, di sini juga menawarin kayak view itu. Iya, bagus banget loh ini Itu Bang. bukit barisannya itu. Ada laut lepas sama bukit barisan. Terus kalau beruntung juga bisa ngeliatin sunset dari sini. Nah ini kita tepat di depan kita ini ada kampung Cina nih Pak. Ya betul-betul Pak. Jadi dulunya Inggris membangun ini dikasih nama lah namanya Bazar Marlborough. Bazar Ya, Marlborough. cuman orang Bengkulu kayak karena lidahnya mungkin ya nggak bisa ngomong Bazar Marlborough. Sampai sekarang lebih identik dengan Pasar Marlborough gitu. Lebih kearifan lokal. Iya itu. Nah gimana kalau kita ngobrol panjang lebar lagi duduk di Ya oke, tidak apa-apa silakan. Nah, jadi teman-teman, tadi kan kita bertiga udah ngelihat isi di dalam benteng nih. Nah, ini saya mau tanya nih Pak. Ya, Ini kenapa sih benteng ini adanya di dekat pantai sini? Kenapa nggak jauh di situ kan padahal daerahnya lebih tinggi Pak? nah jadi kebetulan kan di era abad ke-16 itu kan semua jalur yang kita mau jalan itu kan lewat via laut ataupun sungai. Nah, jadi kebetulan sekali memang ini posisinya juga ini benteng ini ditempatkan ataupun diserahkan oleh tokoh-tokoh masyarakat ini tidak mengganggu pemukiman penduduk yang ada. Oh, gitu. Nah kebetulan dilihat juga benteng ini posisinya di kacamata orang-orang Inggris sendiri sangat-sangat strategis karena pada waktu itu kan di benteng diapit oleh dua bukit. Salah satu bukit yang sisi timur itu namanya Bukit Tapak Padri. Nah benteng ini juga kan di atasnya di bawah dulu ini kan hamparan batu karang gede nih. Nah ini sebagai untuk alas pondasinya. Karena supaya benteng ini kalau terjadi apa sesuatu serangan ledakan, dia tidak akan goyah, biar kokoh dia. Oh, jadi mereka pada saat itu udah tahu bahwasanya membangun bangunan supaya kokoh itu di atas batu karang. Iya, itu alasan pondasinya itu. Dia memang, jadi bangsa Inggris pada waktu itu memang pertama kali menampakkan jejaknya itu di sini. Enggak, Oh, enggak, malahan ini benteng yang kedua ini. Benteng yang kedua. Jadi di awal bangsa Inggris masuk ke Bengkulu kan di tahun 1685. Nah, itu pun mereka nggak sengaja. Karena mereka ini tujuan mereka kan mencari sumber rempah yang baru. Karena sudah melihat di wilayah Asia itu rata-rata kan sudah dikuasai oleh pihak VOC Portugis. Nah, di tahun 1685 itu karena mereka ini menyusuri pantai barat Sumatera dengan pantai samudera yang sangat luar biasa gelombangnya kalau lagi badai. Mereka terdampar di Teluk Bengkulu. Dan dilihat oleh masyarakat sangat-sangatlah asing melihat bendera yang ada di kapal.
Nah akhirnya masyarakat karena dengan keramah tamahan budaya orang-orang Bengkulu menyambut kedatangan tamu-tamu asing itu dengan ramah. Dipersilakan mereka untuk turun dan langsung bertanya tujuannya mereka itu apa. Tapi kenapa sih harus ini Pak, apa namanya, benteng? Karena benteng ini kan identiknya kan seperti kayak militer kan. Ya betul. Karena kan dia kalau dalam tanda kutip mau menjajah atau apa. Kenapa harus benteng sih? Nah jadi gini, kenapa mesti benteng? Ya, mesti dia harusnya bisa bikin kantor Pak. Ya betul. Jadi pada dasarnya di awal-awal mereka itu bukannya mereka itu berniat untuk buat benteng, tapi sebuah garnizum. Oh, garnizum. Garnizum, jadi gudang gitu. Jadi mereka itu kan dapat restunya itu kan izin mereka itu kan membuat gudang untuk menampung. Pertama kali izinnya gudang ya? Iya, garnizum itu. Jadi mereka itu kan izinnya gudang, alasannya untuk menampung hasil tani kebun masyarakat. Nah, pada awal itu dibangunlah sebuah garnizum ini di tahun 1700. Tepatnya di daerah Kota Lama, Bengkulu, sisi timur Benteng Marlborough, sekitar 2 kilo dari sini. Nah, pada awal pembangunan itu, benteng ini bekerja sama lah dengan masyarakat. Karena Inggris kan tidak membawa tenaga-tenaga untuk membangun. Jadi di awal-awal permulaannya memang sangat-sangatlah harmonis lah gitu. Nah, tetapi pada waktu itu ada beberapa orang Inggris ini memang yang gimana lah wataknya sangat keras. Rupanya memang nggak diterima oleh masyarakat, sebagian masyarakat. Karena orang Melayu pribumi ini orangnya kan nggak mau itu dikasarin gitu. Kalau udah baik dia baik jangan dibalas dengan kejahatan gitu. Nah akhirnya masyarakat pada mogok karena tingkah laku orang-orang Inggris pada waktu itu. Nah, akhirnya benteng terbengkalai. Wabah pun nyampai. Banyak orang-orang Inggris meninggal kena wabah kolera. Karena sumber air minum yang mereka konsumsi itu kan tidak sehat. Karena kebetulan pada waktu itu mereka membangun sebuah garnizum itu di antara sungai dan laut, muara. Nah, akhirnya banyak orang-orang Inggris yang meninggal pada waktu itu. Datanglah seorang Joseph Cole melihat kondisi pada waktu itu. Jadi dia melapor, bersurat agar gudang ataupun garnizum itu dipindahkanlah di tempat yang lebih strategis dan juga menghindari wabah yang ada. Pihak Inggris merestui. Akhirnya dapatlah pindah di suatu daerah yang tidak jauh dari gudang pertama, itu di bibir pantai, ya, dan juga ada 2 bukit pada waktu itu. Salah satunya nama yang lebih kita kenal ini Tapak Paderi. Nah, akhirnya mau dibangun itu, orang-orang Inggris ini bingung. Bingungnya kenapa? Ya, masyarakat diajak nggak mau lagi. Karena trauma gitu, melihat tingkah laku kekerasan orang-orang Inggris ini. Nah, akhirnya mereka minta bantuan ke Madras, India. Untuk dikirimilah para pekerja untuk membangun tempat Di sini. ya yang mau dibangun yang baru ini. Setelah Fort York. Ya, karena Fort York kan itu kan terbengkalai. Berarti Fort York itu juga garnizum dulu kan? Jadi terbengkalai kan. Nah, datanglah orang Madras, India untuk bekerja membangun ini. Oh, jadi yang membangun ini orang dari Madras, India, bukan ya. dari warga lokal sini? Bukan, karena warga lokal kan udah nggak mau lagi dia. Karena dia Udah. udah yang pertama ya? Iya, ya, Jelas, ya. karena dikasarin gitu kan, orang tuh nggak mau lagi, trauma dia. Nah, akhirnya benteng ini dibangun, ya karena menunggu material itu kan sangat lama. Makanya kalau kita ketahui yang bangunan yang kedua ini dibangun sampai 5 tahun gitu, sangat-sangatlah lama. Nah, karena terbentuk dengan material. Nah, setelah itu ini berjalan, benteng udah mau selesai nih. Kan bingung nih mau kasih nama apa ini bangunan ini. Iya. Akhirnya kontaklah ke London. Ini tolonglah dikasihlah nama bangunan kita ini supaya kita bisa kenal nih bangunannya apa, di mana. Akhirnya yang disetujui itu diambillah nama gelar dari Panglima Perangnya Inggris yang bernama John Churchill. Dia kan sangat karena berjasa itu pihak Inggris menganugerahkan sebuah gelar kehormatan sama beliau bernama
Duke of Marlborough. Nah akhirnya lekatlah nama itu di bangunan kedua ini, yaitu Benteng Marlborough. Berarti konsep mereka bangun dari awal itu memang bentuknya sampai sekarang seperti ini? Ya sebenarnya kan konsep-konsep orang Inggris itu kan gini, dia mengacu sekaligus gimana membuat strategi pertahanan. Jadi makanya mereka itu membuat sebuah mata kompas. Jadi setiap sudut pertahanan itu kan ada timur, selatan, barat, dan utara. Jadi supaya mempermudah mereka memerintahkan pasukan mereka, misalnya serangan itu lebih berat sisi utara. Ke utara, disuruhnya ke utara. Jadi cepat mereka tanggap. Jadi meriam itu bisa diarahkan kemana tepat gitu. Iya, di atas ini ya. Mereka untuk menjaga benteng ini, untuk menjaga rempah-rempahnya supaya nggak Ya. atau ada Jadi tujuan mereka ini dibuat benteng yang kedua ini kan menjadi benteng ini sebenarnya, benteng. Di sini nih sekaligus mereka ini tuh untuk melindungi, karena benteng ini sekali dijadikan tempat niaga, tempat tinggal, semuanya menyatu di sini. Karena kan belum ada izin Inggris ini, orang-orang Eropa ini untuk buat rumah di luar. Jadi mereka dia menyatu di sini. Nah, jadi yang dijaganya kan sisi tengah tempat tinggal mereka itu. Makanya dikelilingi oleh 4 bastion. Bastion pertahanan ini. Berarti ini benteng kedua terbesar Di Asia Timur Jauh ya. di Madras. Iya betul. Iya, jadi wajar kalau misalnya pekerjaannya bawa dari sana kan. Iya. Terbukti di sana. Makanya sampai sekarang kan masyarakat orang Bengkulu kan lebih mengenal daerah ini namanya kebun keling. Karena India itu kan orangnya gelap-gelap, mohon maaf ya karena gelap-gelap itu maka disebutnya keling gitu. Oh, dari sana ya. Iya. Berarti fokus kedatangan orang Inggris ke sini memang mencari rempah-rempah. Iya, tujuan utama mereka berniaga bukan untuk memerangi satu kaum gitu. Iya, kalau kayak ini Bang ya, kayak Belanda aja itu kan mereka invasi kan kemana-mana kan. Kalau Inggris ini berarti fokus sama Niaga, perdagangan aja iya, Pak ya. perdagangan. Konflik pertama kali yang terjadi dengan masyarakat dengan bangsa negara Inggris. Jadi konflik itu sebenarnya udah terjadi 2 kali. Pertama kan yang di garnison pertama Benteng York itu, tadi kan kalau udah konflik itu karena makanya masyarakat itu mogok. Nah yang kedua di sini setelah benteng itu udah mau siap selesai di tahun 1718 terjadilah gejolak itu timbul kembali. Masyarakat menyerbu benteng ini. Jadi benteng ini sudah dikuasai, dibakar gitu oleh masyarakat. Oh, sempat perang sipil ya? Iya, dibakar, hanya orang di sini melarikan diri. Dia minta perlindungan ke Banten sana. Sempat lama di benteng terbengkalai, udah bersekian bertahun ya, udah banyak korban juga. Itu salah satunya sama cerita kita misis ya. Banyak korban. Banyak korban di sini. Iya, makanya kalau kita mau berbalik lagi ke sana, ya adalah tanda petik itu ya. Ya pasti ada kekejaman Pak ya. Nah setelah beberapa tahun kemudian ya adalah negosiator lah untuk merundingkan kembali agar benteng ini bisa diambil kembali Sama Inggris. Iya. Tapi kalau boleh tahu itu konflik penyebab utamanya itu apa sebenarnya itu Pak? ya itulah tingkah laku sebagian orang-orang Inggris ini yang telah menyakiti hati orang Bengkulu. Ya pada waktu itu kan orang Bengkulu udah ikhlas membantu karena konteks kerjasama mereka itu waktu itu. Tetapi tahu-tahu disakiti, orang yang sakit dipaksa bekerja, yang nggak bekerja dihukum gitu. Kan timbul lah gimana rasanya itu. Masyarakat juga harus dipaksa untuk nanam sebuah kayak rempah-rempah itu ya, nanam pohon rempah-rempah. Enggak juga. Pada waktu itu. Memang sebelum kedatangan Inggris memang kita ini sebenarnya penghasil rempah terbesar juga. Makanya dengan penghasilan rempah terbesar itu kan Belanda pada waktu sebelum Inggris masuk itu kan perdagangan ini kan dikuasai oleh pihak Belanda. Akan tetapi Belanda tidak membuat sebuah bangunan pertahanan di sini. Karena kenapa? Karena di daerah Sumatera Barat Belanda kan sudah membangun benteng. Di bagian Pulau Jawa itu kan udah ada benteng, perwakilannya di Banten, benteng Spelwick. Nah jadi masyarakat yang diperintahkan untuk mengirim. Kalau kalian mau jual, kalian kirim. Jadi melalui via laut mereka kirim ke benteng Spelwick. Nah pada saat itu Banten masih dikendalikan oleh Ki Ageng Tirtayasa. Iya.
Ya, jadi masih agen Tirtayasa ini masih memihak lah kepada masyarakat. Harga cukuplah, lumayan lah, menguntungkan kedua pihak. Setelah agen Tirtayasa meninggal, kan diganti oleh Sultan Haji. Nah, Sultan Haji ini rupanya tanda petik lebih condong memihak ke VOC. Jadi harga dimonopoli. Nah, masyarakat kan, waduh, kami udah kirim, tahu-tahu di sana harganya anjlok. Jadi udah pada malas masyarakat ini mau kirim lagi. Nah, maka dengan waktu yang bersamaan, masyarakat ini udah vakum, tidak mengirim lagi komoditi perkebunan mereka ini ke Banten. Inggris masuk, makanya Inggris tuh bisa leluasa masuk ke Bengkulu. 1700. Ini dibangun 1714. Ya. Terus pergantian dengan Belanda setelah Tatak London. Tatak London 1824. Iya. 100 tahun ya? Iya. Ya makanya itu kan karena Inggris ini mungkin bisa mengambil hati juga, makanya dia bisa lama di sini. Sebelum itu kan belum banyak, berapa puluh tahun itu nggak ada terjadi konflik. Cuman ada yang paling melekat di hati baik masyarakat pribumi Bengkulu maupun masyarakat Inggris sendiri. Itu di tahun 1805 awalnya. Waktu kedatangan Presiden Gubernur baru Inggris namanya Thomas Parr. Nah, Thomas Parr ini kan sebenarnya tujuannya ini namanya dia bekerja. Dia kan harus profesional kok. Jadi apa yang diperintahkan oleh perusahaan, periksa manajemen, singkatkan lagi produksi. Jadi ya, Thomas Parr ini ya harus. Jadi dia awal kedatangan dia memeriksa karena pihak EIC dari tahun 1685 Inggris pertama sekali masuk ke Bengkulu, sampai di tahun 1805 Thomas Parr masuk, itu merugi. Hasil tidak dapat untung, malah rugi. Jadi Thomas Parr memeriksa pembukuan yang ada, dilihatnya, waduh ini biaya untuk pengamanan ini sangat-sangat luar biasa ini katanya. Apa sih mau diamankan katanya? Karena Thomas Parr ini kan orang sipil. Kalau orang dari militer mungkin lebih banyak diperbanyak biaya pengamanan. Jadi, oh ini siapa ini? Oh, Laskar Pribumi ini. Yang kebetulan orang Bugis waktu itu dipakainya kan. Orang Bugis sudah ada sih? Ya udah ada, memang orang Bugis itu dipakainya waktu itu. Layar dia sini? Enggak, itu sebenarnya awal mulanya orang Bugis ke sini. Waktu itu ada perang saudara di pihak orang Bugis itu sendiri. Jadi yang merasa kalah terusir. Oh gitu. Nah ini kan terbang-ambing di tengah laut. Inggris menyambut membantu. Nah setelah kebaikan Inggris kan balas budi lah orang Bugis ini bekerja sama pihak Inggris. Nah orang-orang itulah dipecat sama Thomas Parr. Setelah dipecat, dilihat lagi untuk mengurangi biaya lagi. Ini dari pihak intern sendiri. Waduh ini gaji ini terlalu besar ini katanya. Padahal kerjanya apa sih katanya. Akhirnya dipangkas lah gaji mereka ini. Ya tanda petik dua pihak ini udah sakit hati. Udah sakit hati sama Thomas Parr ini. Ya sambil bekerja juga, tapi kan mereka kan mungkin melakukan sesuatu. Gimana nih caranya menyingkirkan Thomas Parr ini? Dari internal Inggris? Dari internal Inggris sendiri sebenarnya. Oh, berarti bukan dari warga lokal sini? Bukan, itu kan belum menyentuh pada waktu itu, belum menyentuh ke masyarakat. Kan yang dibereskan Thomas Parr itu orang dalam dulu. Iya, oknum ya. Iya. Nah setelah itu barulah kata perintahnya karena lagi kan untuk meningkatkan dan juga hasilkan yang terbaru. Itulah tanaman kopi. Tanaman kopi itu. Nah jadi di tahun 1800 itu tuh Thomas Parr memerintahkan dan memanggil sesepuh sini yang dituakan di sini, pemangku lah istilahnya itu, dipanggil. Tolong masyarakat kalian ini di antara kebun itu tanamin kopi sebagian. Masyarakat pada waktu itu kan masih belum mengerti pada waktu itu. Akhirnya dilaporkan lagi, waduh masyarakat nggak mau nih, Sir Thomas katanya. Udah paksa aja, gimana caranya harus tanam ini. Nah ini itulah kalau kita dengar itu, tanam paksa katanya itu. Nah, jadi siapapun, pokoknya kami nggak tahu, wajib.
otomatis tindakan kekerasan timbul. Ini khusus kopi aja berarti Pak ya? Atau Ya. ada yang lain? Kayak cengkeh, kita kan Bengkulunya kan terkenal sama lada. Iya, semua lengkap ya. Semua. Jadi gejolaknya ya, karena penambahan itulah Iya. karena masyarakat itu pertama ada yang menolak, itulah berlakunya kekerasan itu. Nah, setelah dengan terpaksa lah masyarakat karena takut dengan hukuman yang ada, ditanamlah kopi itu. Tetapi kan bingung masyarakat, ini kopi proses kan lama ini. Hukumannya apa, Bang? Hah? Hukumannya apa? Ya mereka kan nggak selesai kan dibunuh. Oh. Dibunuh oleh pihak Inggris. Ya tanda petik kan mungkin bukan Thomas Parr, Thomas Parr memerintahkan eksekusi. Tapi apa namanya pengertian tanam paksa dan kerja paksa beda ya? Beda. Lebih- Kalau kerja mereka paksa itu kan kita punya perusahaan, Ya, orang bekerja. ya. Nggak diupah. Ya, nggak, kadang diupah juga tapi kan nggak Kalau sesuai. ini tanamnya dia lebih Ya, lebih ya, ke bisnis kayak ya. gitu kan, ya. Pokoknya kamu punya kebun, kamu harus wajib nanam ini. Nah, ini kan berarti tanamnya dipaksa. Paksa, ya. Nah, jadi puncak kemarahan itu muncul, entah ada tanda petik itu tanda apa, pihak dalam bernego sama masyarakat, semua kompak, gimana menyikat Thomas Parr. Jadi di malam tanggal 23 Desember 1807, segerombolan eksekutor yang untuk menyikat Thomas Parr berhasil masuk ke kediaman Thomas Parr, tepatnya di daerah Mount Felix. Bang Felix. Ya. Itu bangunan Rumah dinas. Ya, sekarang ditempati rumah dinasnya Pak Gubernur. Mount Felix ya. Ya, Berarti Inggris tuh bangunannya? iya, Itu bangunan Inggris? iya. Masih kokoh ya sampai sekarang bangunannya. Nah itu ya mungkin kita nggak tahu dah cara teknik mereka membangun itu. Gitu. Berarti satu komplek ya? Iya. Ini juga yang di belakang kita ini. Bom baru? Ini bazar Marlborough ini. Jadi ini kan di awal abad 18 ini kan orang-orang pecinan Cina ini kan diundang. Oh, diundang? Diundang oleh pihak Inggris. Mau dijadiin pusat perdagangan betul ya? Iya, pusat kota gitu. Nah, jadi ini dibangun setelah kedatangan orang Cina dibangun. Ya pertama kan orang Inggris kan mendapatkan pajak dari hasil mereka mendatangkan pedagang-pedagang Cina ini. Yang kedua mereka membeli sandang dan pangan kan mereka tidak perlu berlayar lagi. Nah, akhirnya dikasih nama lah ini namanya Bazar Marlborough. Tapi masyarakat Bengkulu ya nggak bisa ucap Bazar Marlborough itu sampai sekarang disebut Pasar Marlborough. Oh, itu jadi pasar Marlborough ya? Iya betul. Oh, dulu Bazar Marlborough. Bazar Marlborough. Bazar itu kan tempat jual beli. Nanti transaksi pertama kali. Iya. Jadi memang dari dulu memang di sini kawasan ramainya Bengkulu. Iya, ya, ini pusat kotanya Kita waktu nggak itu. tahu, Ki. Iya. Itu taunya pasar Marlborough doang kan? Pasar Dan sama Prapto juga. Iya. Nah, di sisi belakangnya benteng ini kan titik nol kota Bengkulu. Di mana? Di belakang di Bukit Tapak Padre. Nah, setelah Thomas Parr ini berhasil dieksekusi, adalah ajudannya, asistennya melindungi Thomas Parr ini jangan sampai terlalu disiksa gitu. Akhirnya asistennya Charles Murray ini, karena mungkin ya yang eksekutornya kan udah gelap mata ini, nggak peduli lagi, kena sabetan juga senjata tajam. Tapi asistennya tidak meninggal pada waktu itu, sempat dirawat juga. Memang seminggu kemudian dia meninggal juga. Eksekusi di rumah? Iya, di rumah di Mount Felix itu. Di Arab atau di depan masyarakat? Enggak. Di dalam kamarnya Thomas Parr. Anak dan istrinya tidak diapa-apakan. Jangan mereka beranggap anak dan istri ini kan tidak bersalah. Nah, keesokan paginya barulah istri dan anaknya melaporlah ke dalam. Nah, pihak dalam ini, itulah saya bilang nih, kayak mencuci tangan gitu. Kayak mencuci tangan untuk menjatuhkan bahwa ini aktornya ini orang Bengkulu ini katanya. Oh. Kita kuburkan di dalam benteng. Jadi kambing hitam ya? Ya, jadi orang Bengkulu ini jadi kambing hitam sama pihak Inggris sebenarnya ini. Makanya di jasadnya Thomas Parr ini dimakamkan di dalam benteng. Jadi seolah-olah orang di London ataupun di Madras, wah dibilangnya ini orang Bengkulu jahat semua ini. Padahal itu hanya kamuflase. Berarti ini ada indikasinya bahwa yang membunuh siapa? Thomas Parr. Thomas Parr ini berarti orang Inggris ya? orang Dibuat kayak orang Bengkulu. ya seolah-olah orang Bengkulu yang jahat. Oh, tapi ada indikasi ya kemungkinan mungkin ya Apa itu? bahwa yang membunuhnya orang
dari dalam orang Inggris Iya, sendiri. kan kita udah mengetahui yang sakit hati di awal itu kan udah tahu, udah jelas. Kebenaran sejarah ini udah orang dari London, dari Inggris sudah tahu, Bang. Ya sebenarnya kebenarannya itu separuhnya mungkin ada yang tahu. Cuma untuk menutup-nutupi juga perlakuan kasar Tapi tidak Thomas pernah Parker. Diekspos, ya, nggak ada. Sejarah nggak ya? Ya, karena memang untuk menutupi juga kejelekan Thomas Parker ini juga. Tapi bolehlah diungkap, mungkin di sinilah kita ungkap Iya. biar masyarakat Bengkulu dengan warga Inggris enggak ini lagi kan gitu. Iya. Udah merupakan jadi momen sejarah juga kan kebenarannya itu. Biar nggak salah paham lagi kan. Iya betul. Nah setelah dimakamkan di tahun 1808 dibangunlah sebuah tugu untuk memperingati kejadian itu. Yang kita kenal masyarakat Bengkulunya Tugu Thomas Parker. Tugu Oh, bule. di sana ya. Ya di sana. Iya kalau dulu orang bilang itu Tugu Bule karena kan orang Bengkulu kan kalau bilang orang Eropa itu kan bule gitu. Bule, iya. Ya pada dasarnya kan monumen Parker itu. Nah, setelah ini masalah ini selesai, sebenarnya belum selesai juga sama sekali nih. Makanya diutus si Raffles itu untuk memulihkan keadaan kembali. Nah, kan apalagi Raffles ini kan memang diakui sangat-sangat jago dalam negosiasi. Jadi akhirnya masyarakat udah adem, tapi dengan syarat si Raffles buat aturan juga. Masyarakat kalau datang ke kota nggak boleh lagi bawa senjata tajam. Oh dulu pakai senjata tajam? Iya kalau dulu. Mana pakai? Iya. Kayak samurai dong. Iya kayak daerah tetangga kita kan, apa dibilang tuh kayak badik gitu kan, Iya. gitu kan. Parah. Iya, nggak boleh. Ya, soalnya juga dulu kan kalau bang itu kan binatang buas masih banyak bang. Iya. Iya. Saya cuma ngebayangin tuh kayak restorasi Meiji dulu. Oh. Zaman bawah itu kan. Kayak Genshin ya? Benar, karena kan ancaman tuh harus terus ada. Iya Iya. benar. Heeh. Nah jadi itulah aturannya. Hubungan sudah mulai membaik. Raffles kan suka melancong. Ada beberapa masyarakat karena Raffles kan suka dengan tanaman gitu. Ada yang melapor sama Raffles bahwa ada sebuah bunga yang sangat besar gitu. Akhirnya didatangi oleh Raffles. Ditanya sama temannya ini, kebetulan temannya kan dokter ahli biotomi. Wah ini nggak ada nih, nggak ada nih friend katanya. Udahlah gimana ini caranya ini supaya kita ini apa ingat nih bunga ini. Udahlah kita kasih nama kita aja lah katanya kan. Ya kesepakat mereka berdua, ya kasih nama Rafflesia Arnoldi gitu. Icon kita ya. Iya, ikon Bengkulu. Bumi Rafflesia. Bumi Rafflesia. Nah, nggak sampai di sana. Raffles ini mengembangkan wilayah lagi, kekuasaan. Akhirnya Raffles masuk ke wilayah Tomasek. Wilayah Tomasek yang lebih dikenal sekarang itu nama Singapura. Nah, pada waktu itu kerajaan Tomasek dengan kerajaan Malaka lagi perang dingin gitu. Makanya orang-orang Tomasek sekaligus minta dukungan sama orang Inggris. Gimana caranya kami ini jangan lagi berpatokan dengan kerajaan Malaka. Oke, kalau gitu ya, balik lagi. Inggris kan banyak cara. Oke, kami bantu. Cuman gimana kalian membantu kami juga? Ya udah, akhirnya diizinkanlah orang-orang Inggris membangun Tomasek itu. Dibuatnya pelabuhan dulu. Gimana caranya supaya ramai dulu ini katanya. Udah kita nggak usah pungut pajak gitu katanya kan. Udah ada pada berdatangan kapal-kapal itu nyender istirahat. Karena kalau lewat malam kita bahaya bajak laut katanya. Otomatis kan mampir dulu. Nah di sanalah terjadi jual beli. Makin hari makin maju itu. Tomasek itu. Belanda tahu pada waktu itu marah. Waduh ini nggak beres nih Raffles ini. Dulu kami di Pulau Jawa kayak gini juga yang dibuat oleh Raffles ini. Karena pihak Inggris sudah di atas angin, dukungan masyarakat penuh terhadap pemerintahan Inggris. Udah, kalau kamu Belanda mau berunding, ya datang ke kami. Hanya itulah dikenal dengan nama perundingan Traktat London. Kebetulan pada tahun 1824 itu ditandatangani perjanjian itu. Tapi Raffles tidak ikut karena Belanda tahu kalau Raffles ikut pasti kalah mereka. Jadi hasil perundingan itu Belanda menguasai seutuhnya Bengkulu. Inggris silakan ambil Malaka.
Tapi gini, Pak, apa namanya? Inggris kan sudah berinvestasi di sini kan. Ya. Artinya sudah membangun benteng kedua terbesar di Asia Tenggara. Berapa kos dia di sini? Kok dia punya tiba-tiba langsung berunding ke London terus mau-maunya jadi pertimbangannya apa? Ya pertimbangannya di daerah Malaka itu sangat-sangat lebih strategis dari daerah pelayaran. Jadi mereka tanpa bekerja keras, mereka duduk, orang bayar upeti. Apa termasuk pengaruh dengan jalur perdagangan kita yang agak susah? Nah, itu salah satunya karena kita ini kan lautan kita kan samudra. India. Ya, itu kapal juga pada waktu kan nggak berani. Kalau betul-betul bukan kapal yang sangat-sangat besar, nggak berani lewat. Nah, kebetulan di Malaka itu kan jalurnya kan sangat strategis. Kalau mau ke timur lebih dekat dan juga ancaman dari laut alam lautnya juga tidak ada. Ya tanda petik ya bajak lautnya mungkin masih ada lah. Kebetulan Indonesia hampir sepertiga atau sepertiganya udah dikuasain Belanda juga. Iya. Mungkin lebih itu ya. Ya pertama juga untuk memutus mata rantai ya Belanda. Ya kalau Belanda mau lewat bayar. Itulah yang sekarang pemerintah sekarang kan buat tol laut katanya tuh. Iya. Nah, akhirnya kemudian benteng ini dipegang oleh Nah, Belanda, 1825 resmi Belanda menguasai benteng Marlborough dan Bengkulu seutuhnya. Inggris menguasai Malaka. Bahkan Jepang juga sampai sempat Ya, ngambil benteng ini ya. ya. Tahun 1942 Jepang masuk. Belanda berapa lama? 1825 1924. Berarti sekitar 1825, 1924. ya. 50 tahun lebih, 70 Iya. tahun lebih kan? Lumayan lama juga ya. Ya. Ini juga Sebanyak itu, selama itu apa kebijakan Belanda waktu di sini? Kan beda nih, kalau Inggris kan kebijakannya nggak boleh pakai senjata lagi, Ya. ada kegiatan paksa, terus ada ini. Kalau di Belanda kebijakannya sama nggak? Sama, Beda? hampir sama. Ya cuma kebetulan kalau saya sendiri orang pribumi di sini kan, saya banyak tanya juga sama eyang saya, kebetulan memang asli di sini. Dibilangnya Belanda juga nggak nakal-nakal kali lah katanya. Ya buktinya eyang aja bisa bangun di samping benteng ini rumahnya katanya. Nggak nakal juga katanya. Tapi kalau pertanyaan gamblang lah, mana enaknya pas ada Belanda di sini atau Inggris di sini? Kalau dari yang Kalau eyang kan belum merasakan dari Inggrisnya. Dia melihat dari kacamata Belandanya. Nah teman-teman, karena di luar sedang hujan, jadi ini cerita kita terpaksa pindahkan ke sini ya Pak ya. Ya, ya. Nah ini kita batas mana tadi Bang? kalau nggak salah Malaka sih. Batas Malaka Pak ya? Malaka, ya. Nah itu terus terjadilah perjanjian Traktat London dan Bengkulu diambil alih oleh Belanda. Itu gimana itu ceritanya? Jadi setelah Inggris sepenuhnya duduk di Tomasik, ya kita belum cerita masalah Singapura kan, pada masa itu kan namanya tetap masih Tomasik. Nah, Belanda mengetahui kejadian itu, Belanda marah gitu sama pihak Inggris. Tetapi Inggris kan dia udah di atas angin ya, dukungan 100% rakyat Tomasik pada waktu itu, ya lebih condong ke Inggris. Ya oke lah kata pihak Inggris, kalau kamu ya mau gimana-gimana ya kamu datang ke tempat kami. Akhirnya perwakilan Belanda diundang ke London di tahun 1824. Nah akhirnya berundinglah mereka, disetujui poin-poinnya, salah satu perpindahan kekuasaan segala macam, ditandatanganlah naskah itu yang lebih dikenal dengan perjanjian Traktat of London 1824. Tetapi ada masa transisi pengalihan selama 1 tahun. Itulah resminya 1825 pihak Belanda
bisa masuk ke Bengkulu, menguasai Benteng Marlborough dan wilayah Bengkulu seutuhnya. Inggris menguasai Malaka seutuhnya. Setelah perpindahan itu, kondisi Fort Marlborough ini ada yang diubah atau tetap seperti waktu di Inggris? Ya belum ada perubahan. Bangunannya belum ada perubahan. Memang ada perubahan itu waktu masih udah di era kolonial Belanda. Nah, kenapa berubah? Ya pada waktu itu kan setelah Bengkulu atau Benteng Marlborough dikuasai pihak Belanda, kan kita mengetahui Gunung Krakatau Purba yang ada di selat Lampung kan meletus. Dampaknya sampai ke sini loh. Terjadi gempa dan tsunami. Akhirnya bangunan kantor yang ada di lantai 2 Benteng Marlborough itu terjadi kerusakan berat. Nah, tapi karena Belanda ini begini, ya udahlah kalau gitu kan kita termasuk anggaran kita juga terbatas, ya udah kita papas aja, lantai bawahnya aja kita buat bangunan kantor kita. Akhirnya ada perubahan dari bangunan lantai 2 jadi satu lantai. Inilah ciri khas Benteng Marlborough, ciri khas Belanda lah sila itu. Dengan atap gentengnya pasti ada genteng kodok itu. Itu. Ini ruangan yang kita tempatin ini. Iya. Ya, kalau dulu kan di atas kita ini. Bangunan kerja mereka dulu. Nah sekarang karena di zaman Belanda udah pindah ke bawah ini. Nah, seperti yang saya lihat juga tadi di pelataran itu zaman dulu berarti kendaraan bisa masuk sampai ke dalam ya, Iya. Pak ya? Kalau militer Belanda masuk ke dalam. Kan banyak tuh foto-foto yang di ruang koleksi kita tempatkan. Ada foto militer Belanda yang masuk mobilnya, mobil residenan Belanda pun masuk pakai di dalam gitu. Setelah pengalian dari Belanda ke Inggris ke Belanda, fungsi Fort Marlborough ini masih Tetap sebagai tempat niaga. tetap berniaga. Ya benar ya. Karena terakhir Inggris mau keluar itu memang pihak Inggris kan udah menyusun tata kota, termasuk salah satu itu Pecinan, yang dibuat tempat sentra perniagaan. Nah di sama Belanda diteruskan. Banyak bangunan Belanda yang di kota Bengkulu ini, seperti salah satunya bekas kantor polisi militer dekat Bank Indonesia. Ya. Nah itu kan gedung teater pada zaman Belanda waktu itu. Oh, gedung teater. Gedung teater itu. Nah banyak lagi seperti kayak kita maju lagi ke tengah itu bangunan rumah-rumah bekas rumah-rumah orang Belanda, salah satunya di Gedung Kolam. Ya kan, kita ingat tuh Gedung Kolam, itu kan bekas rumah Belanda. Yang pernah saya dengar bahwa waktu pengasingan Bung Karno di Bengkulu, Bung Karno sempat mampir atau apakah, atau kalau isu yang beredar kan di penjara nih. Iya betul. Nah, sebenarnya itu gimana? Ya, kita luruskan dulu ya, dari sini kita untuk meluruskan. Karena Bung Karno ini kan sifatnya ini dalam pengasingan. Bukan di penjara. Nah inilah makanya masyarakat juga, saya juga sempat geli juga nih mendengarnya ini Bung Karno di penjara di dalam benteng di ruangan ini. Ya kalau gitu kan kita perlu bukti. Nah bukti awal aja udah salah. Bung Karno diasingkan ke Bengkulu, berarti menjauhkan dari teman-temannya tokoh-tokoh nasional yang ada. Memang benar Bung Karno ke benteng, karena beliau itu kan wajib lapor. Kan beliau kan diawasi, sepertinya beliau itu kayak tahanan kota lah gitu, nggak boleh kemana-mana. Dia harus wajib lapor. Ya kalau beliau mau kemana-mana ya melapor, nanti kan ada pendampingan gitu. Nah beliau juga kan sempat juga mengajar di salah satu sekolah Muhammadiyah, yang cikal bakalnya bisa membantu lah calon mertua dari Bung Karno itu. Pengen kita sambil minum kopi Pak ya? Jadi Bung Karno waktu itu wajib lapor ya kan? Iya wajib lapor. Pusat pemerintahan ya. Jadi biaya hidup Bung Karno itu kan memang diberi oleh Belanda, tanggung jawab Belanda. Sepanjang dipegang dengan Belanda, sempat terjadi konflik atau ada juga kebijakan seperti tanah paksa atau? Kalau ke konflik-konflik kecil mungkin pasti ada, tetapi tidak familiar gitu konfliknya. Karena kalau memang ada terjadi konflik yang sangat-sangat familiar, kan pasti kita tercatat di dalam sejarah kita. Ini nggak ada. Seperti contohnya, memang ada sewaktu tahun 1930,
pihak Belanda kan membutuhkan suatu pelabuhan untuk bersandarnya kapal-kapal mereka. Kalau zaman dulu kan, zaman Inggris dulu kan nggak ada pelabuhan. Kapal mereka hanya di tengah laut. Nah, oleh Belanda berpikir, ya udah kita buat pelabuhan supaya kapal kita lebih dekat, kita bongkar muatnya lebih nyaman. Gitu. Pekerjanya orang pribumi loh. Pekerjanya orang pribumi. Ya jam pulang, sore ya pulang. Mereka tidak dirantai. Karena buktinya ada, bukti visualnya dengan foto yang kita tempatkan di ruang koleksi. Jadi mereka pulang tanpa pengawasan yang sangat ketat, tanpa mereka harus diikat, tidak. Pulang ke rumah masing-masing. Itu pelabuhan apa kita Bengkulu bilang dulu, pelabuhan bom lama dekat Tapak Padri. Tapi Inggris sudah ada pelabuhan itu sudah? Udah ada, belum ada. Belum ada. Karena saya bilang Inggris kan ada berlindung kapalnya kan di balik Bukit Tapak Padri di Teluk untuk melindungi kapalnya dari gelombang laut samudera. Kadang-kadang kan kita nggak jelas kayak kejadian tadi nih. Tadinya kan nyaman kita, tahu-tahu mendadak kan cuacanya nggak jelas, langsung badai gitu. Nah, sewaktu Inggris memang nggak ada pelabuhan, jadi mereka kapalnya di laut, mereka turun melalui menggunakan sekoci. Pas di Jepang gimana? Jepang yang memanfaatkan pelabuhan Belanda. Cuma memang ada kerja-kerja paksa juga oleh pemerintahan Jepang waktu itu kan membangun sebuah bunker ataupun disebut pillbox gitu, tempat pertahanan militer mereka untuk mengantisipasi serangan baik Tahun berapa Jepang menguasai? Tahun 1942. 1942. Nah, kenapa Belanda terlalu gampang takluk? Karena Belanda disiasati oleh pihak Jepang. Karena Jepang tidak masuk ke Bengkulu lewat laut yang biasa-biasanya kan pasti kapal masuk turun masukkan. Di Bengkulu beda. Bengkulu Jepang itu dari Sumatera Selatan dia lewat via darat dengan beberapa pasukan mereka yang di awal di depan. Mereka punya akal, sepeda mereka dilepasnya itu karet bannya itu, jadi menggunakan besinya aja. Jadi kan berisik bunyi itu. Jadi yang Belanda yang di perbatasan itu kan kaget, waduh ini banyak nih saudara Jepang ini katanya. Mundur akhirnya memang nggak terjadi perang terlalu besar. Belanda menyerah gitu aja. Hanya benteng dikuasai oleh Jepang. Nah, kemana orang Belanda ini mau ditempatkan? Akhirnya benteng ini dijadikan rumah tahanan oleh pihak Jepang untuk menahan orang-orang Belanda yang ada. Salah satu buktinya kita ada di salah satu ruangan kita yang di ruangan sel militer. Itu terdapat di ruangan itu dekat jendela itu ada tulisan tangan orang Belanda beserta kompas kan gambarnya itu menerangkan tulisan itu dengan bahasa Belanda kita dengan bahasa Indonesianya, barang siapa mengamati dan mengetahui kompas ini jangan memarahi karena waktu itu kami sangat sengsara katanya gitu. Pada kompas ini kayaknya sepertinya ada makna sesuatu loh. Kita sampai sekarang nggak tahu. Tapi saya berpikir secara logika, memang iya ada sesuatu nih kayaknya seperti ya ruangan itu kan ada jendelanya. Nah kalau mereka hanya melihat mata angin, kan bisa dilihat dari jendela terbit matahari. Waktu timur, tenggelam ke sana, barat. Ya kenapa mesti dia melukai diri dia untuk membuat tulisan dan gambar kompas? Itu pakai apa dia? Dia menggunakan kuku. Oh, pakai kuku. Ya karena kan tahanan itu kan diperiksa, tidak ada boleh satupun benda tajam di dalam. Dia menggunakan kuku, jadi akhirnya tangan kan penuh darah itu. Dan darah itulah yang untuk menutupi tulisan yang mereka buat itu. Nah ini sebentar, saya penasaran nih. Ini kita bergeser agak ke sini dikit ya. Ini kan secara Thomas Parr itu kan bisa dibilang sedikit kurang baik lah di sini. Ya. Tapi itu kok monumennya di depan Pasar Baru Kota itu masih tetap tegak berdiri, artinya masih tetap dijaga sama warga sini juga waktu dulunya. Nah itulah mungkin bentuk dari, kalau dari kami itu kan dari BPCB itu kan bentuk pelestarian, mengingatkan ke masyarakat untuk dibawa-bawa kita. Dimanalah sih perjuangan kakek-kakek kita dulu. Inilah buktinya. Sampai orang Inggris membuat sebuah monumen untuk mengenang tragedi. Semua tragedi yang ada dibuat monumen, buat kayak di Pasar Bengkulu ada tugu itu peringatan penyerangan
orang Bengkulu terhadap Belanda pada waktu itu. Berarti kalau pas Jepang ini sudah berubah fungsi ya? Iya. Udah benar-benar kayak jadi Iya, jadi rumah tahanan jadinya. Tahanan. Iya. Ya makanya waktu Jepang di Jepang sendiri udah mengaku kalah, kan sekutu kan mencari di mana lagi tuh Jepang itu. Nah, sekutu masuk, dia tidak akan mengebom benteng ini, makanya benteng kita ini dianggap utuh. Karena memang masyarakat Bengkulu terkena dampak juga ditahan-tahan juga gitu. Enggak. Malahan pada waktu posisi masih Belanda belum menyerah ke Jepang, Belanda malah menghimbau kepada masyarakat, ini Jepang masuk, Jepang ini kejam katanya. Mengungsilah katanya, mengungsilah. Salah satunya sendiri dari keluarga besar kami, karena kebetulan bertetangga sama Belanda waktu itu kan. Aduh, ayo unik Nona katanya kan, nenek saya kan dipanggil oleh noninya kan Nona. Pergi, rumah jangan dibersihin, karena kalau udah bersih rumahnya pasti ditempati oleh Jepang katanya. Dan keluarga kami mengungsilah ke arah utara. Nah, jadi kan saya bilang juga secara pribadi ada sisi baik dan juga sisi buruk juga ada, berarti sama, berarti semua itu sama. Nggak lama Jepang, berarti cuma dia kan menyerah 45 ya? Iya. 45. Berarti cuma 3 tahun Iya. dia di sini. Tapi dimaksimalin dengan penyiksaan-penyiksaan. Iya, karena gini, dia itu kan harus gini. Ini dibangun ini pelebok atau bunker ini 2 hari harus kelar. Jadi makanya dipaksa. Yang istirahat dipukulin, harus kerja supaya ini tepat waktu. Karena Jepang juga. Romusa apa Rodi itu? Romusa. Romunsa. Romunsa. Iya, Romunsa. Jadi karena Jepang ini kan memang dikejar waktu. Karena sekutu ini udah mulai mau membalas ini. Itu Perang Dunia Kedua kan? Iya, Perang Dunia Kedua. Nah, akhirnya banyak juga lah, seperti saya juga diceritakan oleh nenek-nenek saya, eyang saya. Malahan dulu di lapangan Merdeka kita depan rumah gubernur, itu tempat eksekusi. Mana tahanan Jepang yang dia anggap berbahaya, itu dieksekusi. Bisa dieksekusi menggunakan pancung. Bengkulu nggak ada kan makam Belanda kan? Adanya makam Inggris. Iya. Ya, jadi di awal itu sebenarnya kan makam Inggris. Setelah masuk Belanda itu juga disambung Belanda. Malahan ada juga makam orang Jepang di sana. Ya ada. Berarti nyambung dengan konten kalian kan, bahwa yang terjadi yang sering jadi apa namanya hal-hal yang sering dilihat itu yang noni tadi. Noni tadi ya. Pas zamannya Jepang itu yang banyak itu. Iya benar Bang, kata kita kan juga pernah ngangkat makam Inggris nih. Jadi di sana memang benar ada penunggu kayak noni-noni barat. Noni iya, Belanda. noni Belanda. Ya kalau di Jepang kan nggak ada noni. Oh iya. Inggris bukan noni namanya. Oh, itu ya. Saya pikir itu cerita-cerita yang hal gaib yang kayak gitu tuh saya pikir lokal. Rupanya memang noni-noni yang Belanda yang waktu itu yang disiksa di Jepang dulu. Iya betul. Nah saya juga kan selama di sini juga kan bisa juga ini merasakan juga beradaptasi juga nih sama yang hal-hal kayak gitu. Ya karena ya lebih kurang saya udah 14 tahun di sini kan berarti ada juga lah pengalaman sedikit hal-hal kayak gitu. Bang, kalau boleh tahu dari semenjak kita dilimpahkan udah jadi di BPCP ini tahun berapa ya? Tahun 90-an. Setelah 90-an. renovasi selesai ke tahap kedua, ini karena ini harus dilindungi terus atau dilestarikan, akhirnya diambil alih oleh cagar budaya. Itu ditetapkan jadi warisan budaya kita ya? Iya. Udah berapa kali pemugaran? Ini kalau besar-besarannya 2 kali pemugaran. 2 kali pemugaran. Iya. Dari pihak negara Inggris ada. Kalau sudah didengar dulu pernah juga ada sebelum membantu, tapi nggak tahu deh ke belakang hari ini kita nggak tahu lagi kemana mau dibantu lagi apa enggak. Mungkin dengan video ini mungkin dibantu. Insya Allah. Dan juga kan termasuk masyarakat juga langsung juga ikut bantu lah gini. Bantunya dalam bentuk terus mengekspos, terus menjaga merawatnya juga. Benar itu. Nah ini Bang Meki. Dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu nih, ini gimana sih biar supaya anak muda Bengkulu
khususnya bergerak dengan dunia digital ini supaya bisa mengeksplor benteng ini, menunjukkan kepada dunia luar bahwa ini warisan budaya yang sangat luar biasa loh gitu. Itu gimana peran dari Dinas Pariwisata Provinsi? Sebenarnya kita nggak bantah lagi kalau memang sebenarnya Fort Mamboro ini merupakan suatu venue yang internasional ya, yang memang menjadi aset untuk Bengkulu khususnya, apalagi dengan udah ditetapkan dari BPCP sebagai warisan nasional juga, kan itu itu merupakan bagian dari peran pemerintah. Ya. Nah, sekarang tergantung Provinsi Bengkulu untuk menangkap momentum itu ya. Apalagi sekarang Bengkulu memang konsen ke pariwisata. Dengan seperti adanya kegiatan yang teman-teman dari Yokoyo ini laksanakan, ini merupakan salah satu kreativitas yang memang harus ditingkatkan. Nah, Dinas Pariwisata harus melihat momentum itu. Apalagi dengan kondisi yang sekarang digital itu menjadi tren kan, menjadi tren, dan Dinas Pariwisata khususnya memfasilitasi untuk hal-hal seperti ini bersama dengan DPC. Oh, berarti urusannya gampang dong? Ya gampang, tapi tetap aja kita harus melihat standar ya Pak standar ya, siapapun nggak bisa aja untuk membuat suatu konten ataupun event di sini. Memang itu merupakan salah satu untuk mendorong, untuk melihat memang pengennya benar dari programnya Pak Gubernur itu memang menyambung, kita mengangkat kembali Traktat London itu supaya kita bisa menyambung koneksi lagi internasional itu, Singapura, Belanda, kemudian dengan Inggris. Jadi untuk hal itu bisa Bengkulu menjadi dilirik nanti secara internasional. Nah, itulah usaha-usaha itu yang kita coba laksanakan nanti dengan bantuan BPCP Jambi secara pemeliharaan Bang ya. Pemeliharaan dan Provinsi Bengkulu sebagai pemanfaatan. Ini harus berkolaborasi tentunya. Nah, yang kami butuhkan memang teman-teman dari Yokoyo ini sangat membantu sekali dalam peran serta untuk mempromosikan Fort Mamboro, apalagi sekarang hal-hal digital seperti ini termasuk dalam subsektornya ekonomi kreatif ya, subsektornya ekonomi kreatif yang bisa mendapatkan dari pelaku itu sendiri dapat profit dari seperti yang kita yang teman-teman Yokoyo lakukan. Itu sangat membantu sekali pastinya. Nah, disitulah Dinas Pariwisata mencoba hadir untuk menyebatani sebagai dari BPCP mengetahui sejarahnya, Dinas Pariwisata mengemasnya untuk menjadi suatu entertain ya, untuk bisa dikenal lebih luas lagi bahwa di Bengkulu ada benteng terbesar kedua Inggris se-Asia Tenggara. Yang kita ngomong, ngapain sih Inggris bikin benteng segede gaban kayak gini kan, gede gini, capek invest di sini. Pasti ada suatu hal yang historis yang kita sudah dengar dari Bang Jan tadi. Jadi memang Bengkulu ini tadinya memang jadi salah satu tempat berniaga Bang ya, yang sangat cocok. Tapi namanya perkembangan zaman, ada yang karena memang kita berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan mungkin kejelian dari Inggris ngelihat peluang momentum Malacca kayaknya lebih oke nih gitu. Tapi ya overall ini suatu kebanggaan untuk masyarakat Bengkulu, bagaimana historisnya benteng Samudra ini ada di sini dan ini harus kita jaga, rawat dan bisa meningkatkan nilai jual Bengkulu di mata internasional. Iya benar. Ya, seperti itu. Tentunya itu Pak. Kenapa? Jaga, rawat dan lestarikan. Iya. Nah, itu fungsinya. Benar itu. Itu fundamentalnya pelestarian itu. Nah, Pak Joni sendiri nih, ada nggak yang mau disampaikan kepada masyarakat, khususnya kita masyarakat dari Provinsi Bengkulu ini, supaya kita ini bisa menjaga, merawat semua cagar budaya yang ada di Provinsi Bengkulu ini? Ya, kalau dari kami BPCB ini kan setelah kami rawat, kami lestarikan, kami jaga, ya kami juga butuh dukungan masyarakat. Butuh. Nah, butuh kenapa? Kalau kami sendiri mungkin ya nggak bisa juga 100% nih kan gitu kan. Kalau nggak ada dukungan dari masyarakat. Salah satunya gini. Dan dengan tidak membuang sampah sembarangan aja, itu salah satu udah ngikut dalam pelestarian. Benar. Pesan keras itu. Iya. Salah satunya itu. Nah, kami nggak perlu yang lain-lain mulu gitu. Cukup menjaga kebersihannya, tidak merusak gitu, tidak ada apa. Kalau bisa expose terus, datang sini berkunjung,
diekspos saja terus. Biar saya juga putra daerah juga, pribumi asli di Benteng ini juga jadi bangga. Apalagi saya juga mengabdi di sini untuk dalam segi perlindungannya, bangga. Jadi nanti kalau saya nanti cerita sama anak cucu saya, jerit payah kakek buyut, waduh ini nih. Nah itulah, jadi kami minta juga dukungan kepada masyarakat, ikut juga sama-sama dalam pelestariannya, salah satunya tidak merusak dan juga tidak membuang sampah sembarangan. Nah itu konteks, itu dalam konteks pariwisata ya. Iya. Kalau konteks pariwisata itu namanya berwisata itu ya tadi baik itu pengelola maupun pengunjung ya saling menghormati. Yang jelas di mana kita tempat itu ya pasti ada aturan. Nggak ada ruginya itu dengan aturan itu, maka untuk kebaikannya itu. Ini juga untuk kebaikan bersama pastinya. Iya. Ini kami dari tim Yopo ini terima kasih sekali ini kepada Pak Joni dan juga Bang Meki ini dari cerita kita ini ya dapat pelajaran baru bagi saya, satu bagi lagi, kita juga, Bang. Kalau mau berkunjung ke Fort Marlborough itu, poin paling penting itu untuk dapatnya cerita itu makanya pakai guide. Oh, harus pakai guide ya. Iya, biar dapat cerita yang memang istilahnya memang cerita yang memang hasilnya memang di riset kebenarannya segala macamnya. Jadi nggak ngambang ceritanya. Iya betul. Itu karena itu merupakan salah satu atraksinya. Iya benar. Oke, siap. Nah itu dia teman-teman obrolan saya dengan Pak Joni dan Bang Meki tentang Benteng Marlborough ini. Ambil sisi positif dari cerita ini sebagai pembelajaran untuk kita semua. Seperti istilah jas merah yang diucapkan Bung Karno. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Begitu pula yang seharusnya kita lakukan. Jangan pernah mengucapkan selamat tinggal kepada sejarah. Tapi ucapkan sampai jumpa. Karena sejarah bisa kembali terulang. Selalu jaga persatuan dan kesatuan. Karena itulah yang kita tidak miliki di masa lalu. Bergerak ke arah harapan di depan atau kembali mengulang periode gelap di masa lalu, kita yang memutuskan. Dari Benteng Marlborough, Kota Bengkulu, nama saya Reki, ketemu lagi di cerita berikutnya, and peace. Tidak perlu mindsetnya berpikir, oh ngapain menjaga bangunan-bangunan peninggalan penjajah. Kita tidak lihat dari sisi itu. Ya, mari kita lihat bangunan itu artinya menunjukkan nenek moyang kita dulu, orang-orang Bengkulu sudah melakukan interaksi. Ya. Bayangkan
Dulu mereka pakai bahasa apa? Bahasa pengantar apa? Sehingga bisa berkomunikasi. Pasti artinya mereka menguasai juga bahasa asing, bahasa Inggris. Ya, jadi mari kita sama-sama jaga. Ya, jangan dilihat dari konteks peninggalan company, peninggalan penjajah. Dilihatlah itu bahwa artinya bukti perjuangan juga bahwa orang-orang Bengkulu menghadapi orang-orang besar atau orang bangsa hebat yang waktu itu Inggris yang kita tahu. Kemudian kita juga manfaatkan sekarang sebagai objek wisata sejarah, ya, yang tidak akan berdampak secara ekonomi. Kalau itu kita rawat, kita jaga, ya kita ketahui wisatawan berkunjung. Ya, kalau belum ke Benteng Marlborough, saya belum ke Bengkulu. Mari kita sama-sama menjaga, tidak hanya masyarakat, pemerintah, masyarakat juga. Ya, kita masyarakat Bengkulu harus sadar sama-sama menjaga sebagai peninggalan bersejarah, yaitu sebagai cagar budaya. Benteng Marlborough ini kan saksi bisu, dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau ada wisatawan masuk di sana, blank, hanya melihat seonggok benda mati. Nah, untuk bisa agar benteng ini bisa bicara pada zamannya, itu memang perlu dilengkapi semacam narasi ya, mungkin audio, bahkan kalau perlu memang ada video. Tapi memang di dalam itu sudah disediain, ada apa semacam ya bioskop mini gitu ya, yang menceritakan tentang benteng. Itu bagus itu. Tapi itu pun kan terbatas, hanya orang tertentu yang tanda petik boleh atau diizinkan atau karena ada deal bisa melihat filmnya. Di sana kayak gedung bioskop ya. Jadi menceritakan tentang sejarah Benteng Marlborough. Meskipun itu sebagian kecil dari peristiwa berdirinya Fort Marlborough sampai sekarang ini. Gitu. Nah, memang saran saya, harapan saya, Benteng Marlborough itu tidak sekedar sebagai aset wisata sejarah, tapi segala macam itu bisa. Jadi selain itu bermanfaat untuk sejarahnya, untuk semua bidang keilmuan itu bisa belajar di Benteng Marlborough. Seorang ahli politik bisa belajar di Benteng Marlborough karena di situ ada pusat pemerintahan. Bagaimana mengkolaborasi, bagaimana mengatur pemerintahan pada saat itu. Kemudian di sana juga ada pusat perdagangan. Bagaimana manajemen perdagangan pada saat itu. Kemudian samping itu secara sosiologis di situ berkumpulnya berbagai macam suku bangsa. Itu luar biasa. Kemudian belum lagi yang terkait dengan bangunannya, mungkin ahli arsitek ya atau teknik sipil itu bisa belajar banyak dari Fort Marlborough.